Oke, kita masuk ke part 2 tentang latar belakang regulasi kendaraan bermotor. Latar belakang regulasi kendaraan bermotor ini bisa dibagi menjadi 4 ya teman-teman ya. Atau bisa ditambahkan jika ada kekurangan silakan. Pertama, regulasi latar belakangnya ini adalah aspek historis dan sosial, aspek yuridis, aspek ekonomi, aspek keselamatan dan lingkungan, ataupun ada aspek yang lain teknologi mungkin ya, silahkan ditambahkan. Yang pertama kita masuk ke aspek historis atau sosial. Jadi perkembangan teknologi ya teman-teman, pertama ya, seiring dengan perkembangan teknologi yang kendaraan bermotor menjadi semakin cepat dan massal, produksi kendaraan meningkat tajam di Indonesia dari tahun 1970 sampai sekarang. Tanpa aturan jelas, pertumbuhan ini berpotensi menimbulkan kekacauan dan kerusakan lingkungan. Nah, oleh karena itu, muncullah kendaraan listrik dan hybrid. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga lingkungan tadi kan. Karena itu butuhlah regulasi baru terkait pengujian baterai, pengisian daya, dan keselamatan. Nah, berikutnya kita masuk adanya historis atau kejadian sosial tentang kecelakaan lalu lintas yang meningkat tajam. Jadi kecelakaan lalu lintas ini menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia salah satunya ya. Apalagi pada kelompok usia produktif. Menurut data Korlantas Polri dan WHO, ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini menuntut adanya standar keselamatan kendaraan, pengemudi, dan prasarana jalan. Contohnya, diterapkanlah regulasi sabuk keselamatan, helm SNI, dan batas maksimal kendaraan yang melaju di jalan tertentu, seperti itu. Berikutnya aspek historis dan sosial berikutnya adalah yang ketiga, urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan ya teman-teman ya. Jadi urbanisasi ini ya pasti menyebabkan lonjaknya volume kendaraan di wilayah kota. Nah, kemacetan, polusi, dan penurunan kualitas hidup, itu yang terjadi. Regulasi ini perlu untuk mengendalikan distribusi kendaraan, zona parkir, dan penggunaan jalan. Contohnya pembatasan kendaraan ganjil genap di kota besar. Berikutnya pemberlakuan uji emisi di DKI Jakarta sebagai syarat parkir dan perpanjang STNK. Itu contohnya. Jadi pada aspek historis ini dapat disimpulkan bahwasanya kendaraan bermotor adalah kebutuhan historis dan sosial. Jadi regulasi ini regulasi kendaraan bermotor ini merupakan kebutuhan historis dan sosial dalam merespon kompleksitas transportasi modern, teman-teman. Tanpa regulasi, keselamatan, ketertiban, dan lingkungan, hidup akan terancam dan pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali. Seperti itu, teman-teman. Itu terkait aspek historis dan sosial. Berikutnya kita masuk ke aspek yuridis, latar belakang aspek yuridis. Di aspek yuridis ini jelas ya. Jadi aspek yuridis dari regulasi kendaraan bermotor ini terkait erat dengan kewenangan warga negara untuk mengatur hidupnya, hidup dalam masyarakat, menjalin hak asasi manusia, dan khususnya dalam konteks keselamatan berlalu lintas dan keadilan hukum bagi seluruh pengguna jalan. Nah, jadi dalam aspek yuridis ini, pertama, negara memiliki kewenangan mengatur ketertiban umum. Ini diatur pada pasal 28J Undang-Undang 1945. Jadi pasal 28J Undang-Undang 1945 menyatakan bahwasanya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan untuk kepentingan umum. Berikutnya, negara di sini berperan penting dalam pengaturan ketertiban umum, teman-teman, termasuk lalu lintas angkutan jalan raya gitu. Berikutnya, teman-teman,
regulasi kendaraan bermotor juga berfungsi untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan di jalan raya sesuai dengan amanat konstitusi yang terkandung ya. Contoh penerapannya gimana? Jadi pemerintah menerapkan pembatasan kendaraan berat di jalan utama untuk mencegah kerusakan infrastruktur dan menjaga keteraturan lalu lintas. Itu contohnya ya. Berikutnya aspek yuridis apa lagi? Nomor 2, implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini menjadi landasan aspek dalam regulasi kendaraan bermotor. Jadi mengatur tentang transportasi Indonesia. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mencakup berbagai hal mulai dari persyaratan kendaraan, kewajiban mengemudi, standar keselamatan hingga sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Contoh ya teman-teman, pada Undang-Undang 22 ini di pasal 53. Jadi mengatur kewajiban uji berkala kendaraan bermotor untuk memastikan kelayakan jalan kendaraan tersebut. Terus di pasal 106 ayat 8 mengatur kewajiban pengendara sepeda motor untuk memakai helm yang memenuhi standar SNI. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 ini tahun 2009, implementasi aturan ini lebih tegas dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti Polri, Disub, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang ketiga, aspek yuridis berikutnya adalah regulasi untuk menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia pengguna jalan. Jadi regulasi kendaraan bermotor ini juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, terutama bagi pengguna jalan. Misalkan gini, hak untuk mendapatkan keselamatan, hak untuk kebebas dari kecelakaan, hak untuk mendapatkan keadilan dalam pelanggaran hukum yang terjadi di jalan, seperti itu. Contohnya penerapan pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas itu berhak mendapatkan perlindungan hukum dan penyelesaian yang adil. Nah, itu diatur kan. Dalam kasus ini pelanggaran lalu lintas, pengendara memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penilangan yang dilakukan oleh petugas polisian. Perlu ditinjau ulang gimana salahnya. Ya, seperti itu. Jadi apa teman-teman? Jadi aspek yuridis dalam regulasi kendaraan bermotor ini berperan dalam menjamin ketertiban dan perlindungan hak-hak pengguna jalan. Melalui kewenangan negara dan implementasi hukum yang jelas, hal ini menjadi dasar penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati transportasi dengan aman, teratur, dan berkeadilan. Seperti itu teman-teman. Jadi begitulah aspek yuridis yang menjadikan latar belakang regulasi kendaraan bermotor. Kita masuk ke aspek ekonomi. Untuk aspek ekonomi, jadi aspek ekonomi dalam regulasi kendaraan bermotor ini berkaitan dengan pentingnya transportasi yang efisien, teman-teman. Jadi biaya eksternal yang minimal dan keberlanjutan sistem transportasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Jelas ya, secara keseluruhan ini. Jadi transportasi yang baik dan efisien tidak hanya mendukung mobilitas ekonomi manusia, tapi juga menjadi pilar utama dalam perekonomian nasional, khususnya dalam bidang logistik dan perdagangan. Karena itu aspek ekonomi penting. Kenapa? Pertama, karena transportasi ini menjadi tulang punggung logistik nasional. Transportasi adalah sektor kunci dalam pendukung sistem logistik nasional yang menghubungkan produsen dan konsumen, serta distribusi barang ke seluruh penjuru Indonesia. Berikutnya juga regulasi kendaraan bermotor ini menjadi sangat penting, teman-teman. Kenapa? Memastikan bahwa transportasi itu berjalan dengan efisien, aman, dan terjangkau. Selanjutnya, ketergantungan pada transportasi untuk sektor logistik ini semakin sering dan seiring zaman ini terus berkembang, sesuai dengan perkembangan sektor industri, perdagangan, dan konsumsi barang. Contohnya gini, angkutan barang menggunakan truk untuk mengirim produk
dari pasar ke pelabuhan, misalnya ekspor. Nah, regulasi memastikan kendaraan angkutan barang yang digunakan ini memiliki kapasitas yang sesuai dengan kelayakan teknis untuk beroperasi sehingga tidak merusak jalan yang dilewati. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita masuk berikutnya. Jadi nomor 2 ini adalah regulasi diperlukan untuk menjamin efisiensi dan keberlanjutan sistem transportasi dalam aspek ekonomi ini. Untuk mendukung keberlanjutan dalam sistem transportasi, jadi regulasi ini dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan transportasi yang baik, pengendalian jumlah kendaraan, serta peningkatan kualitas kendaraan yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Nah, berikutnya, teman-teman, regulasi yang baik ini akan mendukung efisiensi sistem transportasi sehingga tidak ada lagi sistem atau sehingga tidak ada lagi pemborosan sumber daya, baik itu dari penggunaan bahan bakar, waktu maupun biaya operasional. Contohnya gini, regulasi jam operasional kendaraan dengan regulasi pengaturan jam operasional kendaraan dan pembatasan kendaraan tertentu pada jam-jam sibuk di area pusat kota. Ini dapat mengurangi kemacetan, penghematan bahan bakar, serta pengurangan biaya logistik gitu, teman-teman. Yang ketiga dalam aspek ekonomi adalah pengaturan kendaraan untuk menjaga kelayakan teknis dan menekan biaya eksternal. Biaya eksternal itu yang berdampak ya, teman-teman, ya, polusi, kerusakan jalan, dan kecelakaan. Di dalam pengaturan kendaraan, terutama kelayakan teknis, bertujuan untuk mengurangi biaya eksternal yang menimbulkan kendaraan yang ditimbulkan oleh kendaraan yang tidak layak jalan. Nah, di sini biaya eksternal ini seperti polusi udara, kerusakan jalan, kecelakaan lalu lintas, dan hal-hal lain yang dapat menambah beban ekonomi secara signifikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Itu karena hal itu biaya yang dikeluarkan bertambah. Ada berikutnya, regulasi emisi gas buang dan pemeriksaan teknis kendaraan ini juga bertujuan untuk menekan kerusakan lingkungan dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan infrastruktur, baik jalan, terus jembatan. Karena apa? Akibat kendaraan berat yang tidak sesuai spesifikasi, ya. Contohnya, kendaraan berbahan fosil dengan emisi tinggi menyumbang polusi udara yang sangat mengganggu kualitas hidup masyarakat dan memperburuk masalah kesehatan. Nah, di sini pemerintah menerapkan regulasi yang mengatur batas maksimum emisi gas buang melalui uji emisi wajib yang dilakukan selama 6 bulan itu. Dan juga dilakukan pada kendaraan pribadi dan angkutan umum. Nah, di situ ya, teman-teman, ya. Dan juga ada pajak kendaraan berdasarkan emisi. Jadi insentif untuk penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, mengurangi kerusakan jalan, dan menurunkan tingkat polusi. Jadi apa, teman-teman, kesimpulannya? Jadi aspek ekonomi dalam regulasi kendaraan bermotor ini berperan penting untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, biaya yang terkendali, dan berkelanjutan. Dengan regulasi yang tepat, kita dapat mengurangi biaya eksternal, meningkatkan produktivitas logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia jika aspek ekonomi ini diperhatikan dalam membentuk suatu regulasi kendaraan bermotor. Berikutnya, yang latar belakang yang berikutnya adalah aspek keselamatan dan lingkungan hidup. Nah, dalam aspek keselamatan dan lingkungan hidup ini merupakan komponen yang penting dalam regulasi, ya, teman-teman. Jadi kendaraan bermotor regulasi ini bertujuan apa sih? Untuk memastikan keamanan pengguna jalan, menurunkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta menjaga kualitas hidup yang lebih baik di masyarakat. Nah, apa saja sih? Nah, kita masuk. Pertama adalah regulasi untuk menjaga standar keselamatan teknis kendaraan. Jadi, regulasi yang mengatur
tentang standar keselamatan teknis kendaraan bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan ini memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk apa? Untuk melindungi pengemudi, penumpang, pengguna jalan lainnya. Nah, regulasi ini melibatkan beberapa aspek, teman-teman. Mulai dari teknis kendaraan, sistem rem, lampu penerangan, hingga struktur rangka dalam perlengkapan keselamatan lainnya. Nah, contohnya gini, teman-teman. Kendaraan wajib dilengkapi rem yang berfungsi baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, kenapa? Jika terjadi kegagalan melalui pemeriksaan rem pada uji berkala, kendaraan tersebut tidak boleh beroperasi. Nah, kan mengurangi kecelakaan. Nah, berikutnya lampu penerangan. Jadi kendaraan harus dilengkapi dengan lampu depan, lampu belakang, lampu sen yang memenuhi standar pencahayaan tertentu. Nah, ini meningkatkan visibilitas pada malam hari dan pada saat cuaca buruk. Nah, itu semua diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Berikutnya, aspek keselamatan dan lingkungan. Nah, menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan. Nah, salah satu dari tujuan regulasi kendaraan bermotor adalah untuk menurunkan tingkat fatalitas yang terjadi di jalan raya, kematian, luka berat. Nah, regulasi keselamatan kendaraan ini berperan dalam mengendalikan kendaraan tidak memenuhi standar teknis, dikendalikan teman-teman ya, serta menetapkan aturan terkait peralatan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang. Contohnya tadi ya, pemasangan sabuk keselamatan untuk kendaraan pribadi wajib teman-teman dilengkapi dengan sabuk keselamatan yang berfungsi dengan baik. Nah, penumpang dan pengemudi yang tidak menggunakan sabuk keselamatan saat berkendara dapat kena tilang. Ada lagi airbag, kendaraan tertentu ya, fungsinya ya terutama untuk kendaraan penumpang ya, wajib dilengkapi dengan airbag untuk melindungi pengemudi dan penumpang saat terjadi kecelakaan. Dasar hukum ini sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 8. Jadi setiap orang yang menggunakan kendaraan wajib mengenakan sabuk keselamatan, dan ada di Permenhub Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peraturan Teknis Kendaraan Bermotor. Apalagi sih aspek keselamatan dan lingkungan? Yang ketiga adalah mencegah pencemaran udara dan kebisingan. Nah, di sini regulasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kendaraan bermotor terhadap lingkungan. Nah, terutama yang berkaitan dengan pencemaran udara dan kebisingan kendaraan bermotor, khususnya yang menggunakan bahan bakar fosil, dan juga dapat menghasilkan emisi gas buang yang berbahaya bagi kualitas udara serta suara bising yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Knalpot brong ya contohnya ya. Nah, di sini contohnya adalah uji emisi. Jadi kendaraan bermotor khususnya yang berusia lebih dari 3 tahun diwajibkan untuk menjalani uji emisi untuk memastikan bahwasanya kendaraan tidak menghasilkan gas berbahaya lebih dari ambang batas yang ditetapkan. Nah, terus berikutnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan listrik yang sering ada ya teman-teman ya. Pajaknya lebih rendah karena apa? Tidak menggunakan bahan bakar fosil, atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan untuk mengurangi polusi udara. Di sini dasar hukumnya diatur oleh Permen LHK tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor, dan juga di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan pasal 20 ayat 2 pada pasal 21. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Regulasi kendaraan bermotor ini pada aspek keselamatan dan lingkungan ini dalam kendaraan bermotor sangatlah penting untuk menjaga kualitas hidup di masyarakat, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan menjamin keselamatan pengguna jalan dengan menerapkan regulasi yang tepat.
Jadi kita dapat memastikan bahwasanya kendaraan bermotor yang beroperasi ini sesuai dengan standar keselamatan yang ketat, seperti mengurangi dampak pencemaran udara dan kebisingan di lingkungan. Nah, itu tadi aspek yang melatar belakangi regulasi kendaraan bermotor. Ada lagi contoh yang terkait, teman-teman ya. Di sini ada 11. Pertama, mulai dari Undang-Undang Nomor 22. Nah, contoh regulasi yang terkait ya, teman-teman. Tadi udah kita ulangi lagi, mulai dari Undang-Undang Nomor 22, terus PP Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan, terus Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 tahun 2018 tentang pengujian kendaraan bermotor. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 tahun 2021 tentang sertifikasi karoseri. Yang keenam ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang. Yang keenam adalah Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada juga PP Nomor 41 tentang pengendalian pencemaran udara. Ada Nomor 8 ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 pengaturan angkutan online. Yang 9 ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dan yang ke-10 ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Perlindungan Konsumen. Nah, ini teman-teman, kita sudah rangkum bahwasanya aturan ini dibuat untuk memfasilitasi semua orang agar aturan yang dibuat itu jelas dan bermanfaat bagi khalayak ramai ya, teman-teman ya. Oke, barangkali ada yang kurang tolong nanti dilengkapi, teman-teman. Setelah ini teman-teman buat tugas ya. Ada tugas buat kelompok untuk paparan. Jadi saya bagi menjadi 7 kelompok. Ini ada subpembahasan tentang keselamatan sebagai prioritas utama, uji kendaraan KIR, dilema emisi gas buang, penegakan hukum, dan peran pemerintah daerah, regulasi dan masa depan regulasi dengan kendaraan listrik, dan 7 peran aktif mahasiswa dalam regulasi kendaraan bermotor. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Haji Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.